Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang qawaid. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ismul istifham. Ma mana ismul istifham? Isim istifham itu adalah kata tanya. Jadi kita akan mempelajari beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu fil lughah al-arabiyyah di dalam bahasa Arab. Di sini udrus walahid, pelajari dan perhatikan. Di sini ada al-as'ilah, itu pertanyaan, kemudian al-ajwibah itu adalah jawaban. Nah, di sini saya akan menambahkan daripada kolom-kolom yang ada di sini ya. Jadi di sini ada ma. Ma di sini artinya apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan isim, kata isim atau kata benda atau isim ya di setelah kata ma di sini. Seperti ma hadza, apa ini? Jawabannya adalah hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ma hadzal kitabu. Kalau di sini ada alnya, ma hadzal kitabu, kitab apa ini? Seperti itu. Jadi di sini kan ada hadza kitabun. Nah, hadza kitabun ini tidak ada alnya, maka di sini artinya ini adalah kitab. Kalau hadzal kitabu, kalau ada alnya maka dibalik menjadi kitab ini. Maka ketika ada pertanyaan ma hadzal kitabu, kitab apa ini? Jawabannya hadza kitabul lughah al-arabiyyah. Maka di sini ada penjelasan ini adalah buku bahasa Arab. Kemudian di sini juga kata benda masmuka, siapa namamu. Nah, khusus di sini untuk menanyakan nama itu menggunakan ma bukan man ya. Karena ditanyakan nama. Nama itu kata benda. Berbeda dengan istilah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau menanyakan siapa namanya itu maka pertanyaannya menggunakan ma bukan man. Masmuka, siapa namamu? Ismi Ammar, nama saya Ammar. Ma unwanuk, jadi ini juga menanyakan unwan, menanyakan alamat itu bukan aina tetapi ma. Ma unwanuka, kan di sini arti sebenarnya, arti secara letterlek itu adalah apa alamatmu, seperti itu. Kalau di Indonesia kan alamatnya di mana? Harusnya di sini nih ditambah dengan karena ditanyakan unwanuka, alamatmu, maka dijawab unwani, sama dengan ismi ada ya yang menunjukkan saya. Unwani Syari' Hashim Asy'ari raqmu 25 atau raqmu 25 Jombang, nomor 25 Jombang, Jalan Hashim Asy'ari ya. Kemudian sama di sini marok mujawalik, nomor teleponmu. Di sini menggunakan ma bukan menggunakan kam ya. Kam itu kan berapa? Kalau di Indonesia menggunakan berapa? Di sini menggunakan marok mujawalik, apa kan begitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan diartikan berapa nomor teleponmu. Maka di sini harusnya ditambah rokmi jawali, begitu ya. Rokmu jawali, begitu ya. Di sini karena ka diganti ya, rokmu jawali. Di sini ya ada sifrun, kemudian sifrun sama nun wahid, boleh pakai bahasa Arab. Itsnan thalatha arba'ah sitta wahid khamsa sifrun isnan, gitu ya. Jadi 081234461502. Kemudian di sini kalau menanya man, di sini ada man. Man itu siapa? Siapa itu menanyakan tentang orang. Man anta, siapa kamu?
Jadi kamu biasanya tuh kalau man anta itu jawabannya itu adalah profesinya. Ana tolib, seperti itu. Ana mudarris juga boleh. Man anta, siapa kamu? Di sini jawab ada dikasih ana karena yang ditanya anta, bukan jawabannya anta. Tapi kalau man huwa baru tetap huwa karena ditanyakan siapa kamu, maka jawabannya adalah saya. Kemudian yang contoh kedua adalah di sini ada yurafiqu, menemani artinya ya. Man yurafiquka ilal maktabati, siapa yang menemanimu ke perpustakaan? Karena di sini jawabannya langsung, maka saya tambahkan di sini yurafiquni, seperti itu ya. Yurafiquni shadiqi Muhammad ya Ustaz. Tapi kalau secara kalam, secara berbicara atau kita melakukan muhadatsah itu langsung tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kitabah, kita menulis jawabannya, maka lebih baiknya atau harusnya di sini ditambahkan yurafiquni, seperti itu. Yang menemani saya adalah shadiqi Muhammad ya Ustadz, teman saya yang bernama Muhammad Ustadz. Kemudian jadi di sini ini menanyakan man itu bertanya siapa, ada yang bertanya, ada menanyakan tentang orang, seperti itu ya. Kemudian aina di sini menanyakan tentang posisi atau tempat, seperti itu. Aina Nabilah, di mana Nabilah? Nah, di sini diberi tambahan Nabilah fi ghurfatil mudzakarah. Kalau contoh di sini kebanyakan langsung jawabannya ya, maka saya tambahkan Nabilah fi ghurfatil mudzakarah. Aina tajlisu, di mana kamu duduk? Kalau di sini kan langsung amamat televisiun ya abi, karena di sini contohnya adalah tentang muhadatsah. Kalau kitabah maka diberi tambahan. Kalau yang ditanyakan aina tajlis, aina tajlisu, di mana kamu duduk, maka jawabannya kalau kamu menjadi ana ya, menjadi ajlisu amamat televisiun ya abi, seperti itu. Itu aina itu menanyakan tentang tempat atau tentang posisi di mana. Kemudian di sini ada madza, artinya apa. Nah, apa tadi kita sudah mempelajari tentang ma yang berarti apa juga. Nah, perbedaan mendasarnya biasanya kalau ma itu setelahnya itu adalah kata benda hadza. Jadi kalau setelahnya ma itu biasanya kata benda, hadza itu kan kata benda isim ya, isim isyarah. Kemudian di sini ismun, di sini juga isim. Kemudian unwan itu juga isim, kata benda isim itu ya. Kemudian kalau madza itu biasanya digandengkan dengan fi'il, kata kerja. Madza ta'malu artinya apa yang kamu kerjakan. Kemudian di sini aqra'ul jaridah, saya sedang membaca koran. Madza taktubu, apa yang kamu tulis? Aktubul qissah, saya sedang menulis cerita. Madza turidu, apa yang kamu inginkan? Uridul qahwah, saya ingin kopi. Kemudian selanjutnya isim istifhamnya adalah hal. Hal di sini berarti apakah. Jadi kalau apakah biasanya jawabannya itu harus ada la atau harus ada na'am atau la. Jadi harus ada ini ya. Contoh, hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Na'am, ana mudarris. La, ana talibun. Jadi kalau jawabannya na'am, maka di sini sama. Tak tergantung, kalau di sini anta berarti kalau ditanyakan kamu maka jawabannya ana. Jawabannya sama ya. Ana mudarrisun. Misal, hal huwa mudarrisun? Na'am huwa mudarrisun. Jadi jawabannya sama kalau na'am. Kalau la maka jawabannya berbeda. Hal anta mudarrisun? La, ana talibun. Jadi harus ada kelanjutannya. Hal huwa mudarrisun? La, huwa talibun. Jadi kalau jawabannya la itu maka harus berbeda ya.
Kemudian di sini kan bergandeng dengan isim, juga boleh bergandeng dengan fiil. Hal tusafiru ila Jakarta al-yaum? Apakah kamu akan pergi ke Jakarta hari ini? Naam, usafiru ila Jakarta al-yaum. La usafiru ila Jakarta ghadan. Ya, saya akan pergi ke Jakarta hari ini. Tidak, saya akan pergi ke Jakarta besok. Ghadan. Jadi seperti tadi, kalau la jawabannya berbeda ya. Lanjutannya berbeda dengan pertanyaannya. Kemudian di sini bertanya tentang kaifa. Di sini ada ismul istifham kaifa. Kaifa di sini berarti bagaimana. Nah, bagaimana itu menanyakan sebuah kondisi, situasi seperti itu. Kaifal hal? Bagaimana keadaannya? Bikhairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Di sini kaifa juga bisa bergandeng dengan isim dan juga bisa bergandeng dengan fi'il. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Maka jawabannya adhabu ilal madrasah mashyan 'alal aqdam. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jadi mashyan 'alal aqdam itu artinya berjalan kaki. Kemudian ada mata. Mata di sini berarti kapan, yang berarti dia menanyakan tentang waktu. Mata tatanawalul futur? Kapan kamu sarapan? Kemudian di sini ada jawabannya, bisa dengan atanawalul futur fi sa'ati sadisa wan nisf. Saya sarapan pada jam 6.30, artinya jam setengah 7. Atanawalul futur fil istirahah. Saya sarapan pada waktu istirahat. Jadi di sini ada ta, maka yang ditanyakan ta, maka jawabannya ana ya. Kemudian di sini ada kam. Kam itu berarti berapa. Bisa digunakan untuk menanyakan tentang jam. Kam sa'atul an? Di sini artinya jam berapa sekarang. Kalau di sini dikasih al kemudian dibaca rofa. Rofa itu biasanya ditandai dengan dhammah, maka berapanya ditaruh di belakang. Jam berapa sekarang? As-sa'atul 'ashira illa 5 daqa'iq. As-sa'atul an, jam sekarangnya jam berapa? As-sa'atul 'ashira illa 5 daqa'iq. Jam 10 kurang 5 menit. Kemudian kalau di sini kam taliban, maka setelah isim istifham kam kemudian ada isim yang dibaca nasab, biasanya kemudian artinya itu dibalik. Kalau tadi berapanya ada di belakang, sekarang berapanya ada di depan, menjadi berapa siswa. Kam taliban fil fasli, berapa siswa di kelas. Di sini jawabannya arba'una taliban, ada 40 siswa. Jadi kalau misal bertanya jam kamsa, kalau jam berapa, kamsa'ah, kamsa'atul an. Tapi kalau berapa jam menjadi kamsa'atan, seperti itu ya. Kemudian di sini ada limaza. Limaza itu menanyakan tentang alasan. Jadi limaza itu artinya mengapa. Contoh, limaza ta'akharta ya Ahmad? Mengapa kamu terlambat Ahmad? Maka jawabannya afwan ya Ustadz, asyari' muzdahimun jiddan. Maaf Ustadz, jalan macet sekali, sangat macet ya. Muzdahim itu macet artinya. Bisa dengan limadza ta'akharta ya Ahmad? Afwan ya Ustadz, ta'akhartu
biasanya dijawab dengan li'anna. Li'anna itu karena, jadi dijawabnya ada alasan li'anna ya. Kalau limadza maka diberi tambahan li'anna. Limadza ta'akharta ya Ahmad? Li'anna syari' muzdahimun jiddan, karena jalan sangat macet. Kemudian limadza tadhhabu ilal maktabah? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Li'anna, begitu ya, atau li'annani di sini karena saya. Li'annani li'asta'ira ba'dal kutub, karena saya ingin meminjam beberapa buku. Demikian penjelasan daripada isim istifham. Jadi kesimpulan daripada istifham yang sudah dipelajari, di sini ada ma yang berarti apa, biasanya bergandeng dengan isim. Kemudian ada man, siapa, menanyakan orang. Kemudian aina, menanyakan tentang tempat. Kemudian madza, apa, yang biasanya digandengkan dengan kalimat fi'il. Kemudian hal, itu berarti apakah. Kemudian kalau hal tadi itu biasanya jawabannya harus dengan na'am atau la. Kemudian ada kaifa, menanyakan kondisi. Kemudian berarti bagaimana. Kemudian mata, menanyakan waktu yang berarti kapan. Kemudian kam, berapa. Kemudian yang terakhir adalah limadza. Limadza itu menanyakan alasan yang berarti mengapa. Nah, demikian penjelasan daripada isim istifham. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.